شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 2 yang solih-solihah? Alhamdulillah hari ini Bapak bisa berjumpa dengan kalian semua. Bagaimana hari ini? Sudah sholat duha belum? Sudah zikir pagi apa belum? Dan sudah murojaah talentnya belum? Alhamdulillah, tentunya pasti sudah melaksanakan kegiatan pagi hari. Baik anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, mari kita baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar fikih, yaitu bab 2, mengenal azan dan iqamah, pelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran, selesai pembelajaran azan dan iqamah, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan maksud azan dan iqamah. 2. Menghafal lafal azan dan iqamah. 3. Menyebutkan hukum azan dan iqamah. Dan yang keempat, mempraktikkan azan dan iqamah. Baik anak-anak, tahukah kalian apa pengertian azan itu? Azan secara bahasa artinya pemberitahuan atau ajakan. Dan pengertian azan secara istilah yaitu seruan untuk melaksanakan sholat. Jadi, yang dimaksud dengan azan adalah sebagai pemberitahuan kepada kaum muslimin bahwa telah masuk waktu sholat. Adapun hukum azan adalah fardu kifayah. Artinya, pada suatu daerah tertentu harus ada seorang muslim yang mewakili masyarakat untuk melaksanakan azan. Jika tidak ada yang azan, maka semua orang di daerah itu berdosa. Dan bila kamu azan, carilah tempat yang tinggi atau gunakan mikrofon agar orang yang tinggalnya jauh dari masjid dapat mendengarnya. Tidak ada zikir-zikir atau bacaan-bacaan tertentu yang diucapkan sebelum azan. Begitu pula tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebelum melaksanakan azan. Kemudian tujuan azan dikumandangkan adalah 1. Memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Yang kedua, mengajak umat Islam untuk mengerjakan sholat. Dan yang ketiga, memanggil umat Islam untuk sholat berjamaah. Nah, untuk manfaat dikumandangkannya azan adalah yang pertama, memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Kemudian yang kedua, mengajak umat Islam untuk melakukan sholat berjamaah. Dan manfaat yang ketiga adalah sebagai media syiar dan dakwah agama Islam. Kemudian, orang yang mengumandangkan azan disebut muadzin. Dan orang yang mendengarkan azan disebut mustami'. Azan disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan adalah sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah. Azan harus dikumandangkan dengan suara yang nyaring supaya terdengar sampai jauh. Ingat ya, seorang muadzin
harus laki-laki dan tidak boleh salah dalam melafalkan azan karena dapat menyalahartikan azan tersebut. Bisa dipahami ya teman-teman pembahasan tentang azannya? Sekarang lanjut pembahasan iqamah. Iqamah menurut bahasa berarti mendirikan. Sedangkan menurut istilah adalah ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Iqamah juga menandakan sholat akan segera dilaksanakan. Iqamah dikumandangkan ketika hendak melaksanakan sholat. Tujuan dari iqamah, jika iqamah telah dikumandangkan, maka imam dan makmum segera menyiapkan diri untuk memulai sholat berjamaah. Orang yang iqamah sebaiknya orang yang mengumandangkan azan. Dan jika iqamah telah dikumandangkan, segera rapatkan barisan dan utamakan mengisi shaf depan terlebih dahulu. Ketentuan azan dan iqamah. Syarat azan dan iqamah. 1. Orang yang azan dan iqamah harus orang Islam. Yang kedua, azan dan iqamah dikumandangkan setelah masuk waktu sholat. Yang selanjutnya, orang yang melaksanakan azan dan iqamah harus tamyiz, yaitu sudah mengetahui baik dan buruk. Azan dan iqamah kalimatnya diucapkan secara berturut-turut. Dan azan dan iqamah harus tertib. Kalimatnya harus teratur. Kemudian sunnah dalam azan dan iqamah. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Suci dari hadas. Berdiri di tempat yang lebih tinggi. Hendaknya memiliki suara yang bagus. Memasukkan ujung jari ke lubang telinga. Berhenti setiap selesai membaca satu kalimat azan dan membaca doa setelah azan. Nah, sekarang perhatikan lafaz azan berikut ini. Setiap kalimat dalam azan diulang sebanyak 2 kali. Mulai dari lafaz takbir sampai tahlil. Kemudian lafaz azan di waktu subuh ada sedikit penambahan ya, berbeda dengan lafaz azan di waktu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, untuk di waktu subuh ada tambahan kalimat yaitu as-sholatu khairum minan naum. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, berikut adalah lafal iqamah. Melafalkan iqamah disunahkan agak cepat ya. Iqamah dikumandangkan dengan suara lebih rendah dari suara azan. Untuk lafal iqamah diulang cukup 1 kali saja ya. Dari mulai takbir sampai tahlil. Jadi diulang hanya sekali dengan suara yang lebih rendah. Itulah pembahasan azan dan iqamah. Semoga yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami ya teman-teman semua. Nah, sekarang tugas kalian adalah bagi yang ikhwan, silahkan melafalkan kalimat azan dengan suara yang nyaring. Dan untuk yang akhwat, silahkan melafalkan kalimat iqamah. Bisa dipahami ya? Kirimkan tugas kalian berupa voice note ke lampiran classroom. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.